Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa televisi Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik ya, atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimat, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Saudara, tausiah kita berjudul benarkah kita mencintai Allah dan Rasul-Nya? Untuk itu pemirsa, mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadihi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Qul, katakan hai Muhammad, apa yang harus dikatakan oleh Muhammad? Ya, apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, harta yang kau kumpulkan, rumah megah yang kau tempati, perdagangan yang kau cemaskan kerugiannya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggu saat Allah akan mendatangkan ketetapannya kepada pemirsa yang berbahagia. Hadis ini menegaskan bahwa tidak sesuatu pun boleh dicintai oleh manusia jika kecintaannya itu melebihi daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah. Saudara yang berbahagia, ya, bukan berarti ayat ini melarang kita mencintai orang tua, tentu tidak. Ya, selaku anak Islam mengajarkan agar kita mencintai orang tua kita, baik ayah kita ataupun ibu kita. Ya, Islam tidak melarang kita untuk kaya. Justru Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang kaya. Misalnya firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikan salat dan tunaikan zakat. Saudara yang berbahagia, menunaikan zakat tentu ada syaratnya. Apa syaratnya? Punya harta. Saudara, semakin banyak hartamu, maka semakin besar pula zakat yang harus kau keluarkan. Saudara yang berbahagia, saya pernah nonton di sebuah televisi swasta ketika mantan Menteri Equin kita yang berdialog dengan seorang pembawa acara, dikatakan harta beliau sebesar 46 triliun. Saudara bayangkan, saya yakin pemirsa yang ada di hadapan saya ini tidak ada yang memiliki harta 46 triliun. Ya,
jangankan punya harta sebanyak itu, ya mikirkan nol saja sudah bingung kita. Ya, nah saudara, kalau harta yang sebanyak itu saudara, dan dia keluarkan zakatnya, tidak usah besar-besar, 2,5% saja. 2,5% itu sudah 1 triliun lebih, saudara. Masya Allah, 1 triliun lebih. Kalau 1 triliun itu dibelikan cendol, maaf saudara, masjid ini tenggelam. Nah, karena itu saudara, jadilah orang kaya. Karena kalau banyak harta kita, insya Allah itu akan membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya, dalam masalah ekonomi. Saudara yang berbahagia, ya, di dalam sabda Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ni'mal 'amu taqallahi lina. Artinya harta itu adalah sebaik-baik penolong dalam menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saudara, ya, dan kita lihat misalnya, andai kata kita banyak duit, insyaallah, ya, masjid-masjid yang masih ada, yang kita sholat di sana, ya, insyaallah semua akan diberi AC tentunya. Begitu kita masuk masjid, rasanya nyaman kita, rasanya seperti ikan masuk ke dalam air, betah dia. Begitu juga kita di dalam masjid yang luarnya penuh dengan, ya, air condition tentunya, saudara. Nah, saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya, namun saudara yang perlu kita sadari, kita memang harus kaya, tetapi saudara, maaf, kaya itu bukan tujuan, harta itu bukan tujuan, saudara. Kalau Anda misalnya melihat orang main biliar, walaupun yang disodok bola 1, tapi yang diharapkan masuk adalah bola 12. Ya, walaupun harta yang kita kumpulkan, tapi yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, takut terhadap miskin itu bagus, tetapi jangan sampai takut terhadap miskin mengalahkan rasa takut terhadap dosa. Nah, saudara, kalau itu yang terjadi, maka keluar sebuah pendirian. Sekarang jangankan yang haram, yang halal, yang haram saja susah. Kalau itu sudah pendirian bangsa ini, saudara, ya, maka akan menghalalkan segala macam cara tentunya. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, harta itu kita perlu, saudara. Tetapi ingat, kita harus tahu betul tujuan dan fungsi harta. Orang yang tidak mengerti terhadap tujuan dan fungsi harta, harta itu akan, ya, menelantarkannya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Nah, karena itu saudara, ya, kita bercita-cita untuk menjadi orang kaya itu, ya, baik. Namun saudara, walaupun Anda seorang sarjana ekonomi sekalipun, ya, kita mengeluarkan konsep-konsep yang dianggap itu konsep yang itu, ya, tetapi rezeki yang menentukan tetap Allah, saudara. Ya, nah, bagi saudara-saudara kita yang barangkali kurang beruntung dalam masalah rezeki, ya, dan tidak usah bersedih, ya, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetaplah bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Rasul menasihati hamba, menasihati umatnya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la yanzuru ila fawqakum ni'matallahi 'alaikum. Artinya saudara, janganlah kamu melihat ke atas, ya, tetapi melihatlah kamu ke bawah, karena hal itu sangat baik bagimu, ya, agar kamu tidak yang melecehkan pemberian Allah yang diberikan kepadamu. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, misalnya kita hanya punya sepeda motor, tidak usah melihat ke atas, ya, oh, Tuhan gak adil, tetangga saya pada tamat
sekolahnya cuma tamat SD, rumahnya gedung, mobilnya mewah, ya gelam istrinya bererot, misalnya saudara. Ya, nah saudara, tetapi Rasul mengatakan lihatlah ke bawah, alhamdulillah saya masih naik motor. Itu tetangga saya yang di sana dari dulu kemana-mana cuma naik sepeda ontel saja misalnya. Bagi yang masih punya sepeda ontel, dia pun bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa naik sepeda ontel. Itu teman lama kita itu dari dulu sampai sekarang dia cuma naik sendal jepit aja kemana-mana. Nah saudara, timbul rasa syukur kita ya kepada ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang cuma naik sendal jepit, saudara masih tetap bersyukur ya, walaupun kita masih kemana-mana naik sendal jepit ya, itu jauh kita lebih beruntung daripada orang kaya yang sebelah sana, yang rumahnya megah, mobilnya berderet, ya rekeningnya duduk misalnya, tetapi sudah sekian lama dia terbaring di rumah sakit dan kadang-kala sadar diri, kadang-kala tidak. Nah, dia masih tetap bersyukur saudara. Yang sakit pun masih bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi sakit. Artinya ini kita masih ada kesempatan untuk sembuh. Nah, karena itu yang berbahagia saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya selalulah syukuri rahmat Allah. Bila itu memang takdir kita untuk menjadi seorang miskin, ya terimalah itu sebagai karunia yang harus kita terima. Saudara, memang Rasul mengingatkan kita, kadal fakru ayyahuna kufra, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Karena itu memang saudara kita berusaha untuk agar kita tidak menjadi orang miskin. Memang kita lihat dampak dari sebuah kemiskinan. Kita sering membaca di koran atau di televisi hanya gara-gara uang 50.000, 100.000 pecah saudara. Ya gara-gara ya uang sedikit lalu dia membunuh saudaranya yang lain. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya karena itu saudara ya menjadi orang miskin memang tidak mengenakan. Tapi bukan berarti miskin itu akhir dari segalanya, tentu tidak saudara. Ya, miskin itu bukan akhir dari segalanya. Ya, kalau hari ini barangkali kita kurang beruntung, siapa tahu besok akan lebih baik daripada hari ini. Boleh jadi mungkin bulan depan, tahun depan kita akan lebih baik. Ya, saudara, ya umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ini masalah harta, saudara. Ya, harta, ya harta itu memang penting bagi kita, tetapi jangan sampai harta itu yang membutakan mata hati kita sehingga kita tidak melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, jangan mengeluh kalau kamu kehilangan prospek negatif untuk meraih harta yang haram, karena itu saudara lebih baik daripada bertambahnya dosa baru di dalam kehidupan kita. Ya, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Ayat tadi mengatakan bahwa ya apakah rumahmu yang megah yang tertempati? Ya saudara, tidak dilarang oleh Islam untuk menempati rumah yang baru, silakan. Ya, asal jangan rumah itu misalnya rumah Spanyol, Spanyol nyorong misalnya. Ya, coba pilihlah dengan harta yang halal. Insya Allah, meskipun rumahnya tidak terlalu mewah, meskipun rumahnya kecil, tapi dibangun dengan harta yang halal, insya Allah setiap butir pasir yang menempel di dinding itu akan mendoakan kita, Tuhan, ya limpahkan karuniamu kepada penghuni rumah ini, karena kami dibangun dengan rezeki yang halal. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya. Nah, mari kita jawab pertanyaan tadi dengan judul tadi, apakah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul? Nah, di sini ya kita harus membuktikan, ya
Apakah kita lebih cinta kepada apa yang disebut di dalam ayat tadi? Apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, ya, harta kekayaanmu, perdagangan yang bercemas kerugiannya lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah. Saudara umat Muhammad yang kafir dan terhormat, saudara, kepada ayahmu misalnya, saudara, ada seorang pemuda bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, ya, aku sangat cinta kepada kamu, ya. Oh ya, kata Rasulullah, ya, bahkan aku sangat cinta kepada. Sehari aku tidak melihatmu, aku pasti tidak enak perasaan. Ya, lalu kata Rasulullah, kalau memang demikian, ya adanya, pergilah bunuh ayahku. Rasul menyuruh membunuh ayahnya. Pemuda itu langsung berdiri dan melaksanakan tugas Rasul. Lalu Rasul memanggilnya kembali dan berkata, aku diutus bukan untuk memerintahkan orang untuk membuat durhaka, tapi aku hanya ingin tahu kadar kecintaanmu kepada. Ya, nah saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya, karena itu saudara, mari kita cintai Rasulullah SAW. Ya, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Makhtalatakum bi qalbi 'abdi ila Allah jasadu 'ala nar." Artinya, barang siapa yang benar-benar mencintai aku, kata Rasulullah, maka aku akan harapkan jasadnya dari api neraka. Nah, saudara yang berbahagia, ya, nah karena itu mari dengan sungguh-sungguh kita mencintai Rasul. Nah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Mengimplementasikan kecintaan itu seperti apa? Ya, nah Rasul memberikan tuntunan pada hadis yang lain. Inna minas sunnati an yakhrijal rajulu ma'adhihi ila babillah. Artinya, maaf saudara, saya salah membacakan hadisnya. Nah, yang seharusnya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya, barang siapa yang mengikuti sunnahku, berarti dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, kelak akan bersamaku di dalam surga. Nah, saudara yang berbahagia, insya Allah semua kita, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ya, nah misalnya saudara, mencintai, mengikuti yang sunnah Rasul misalnya, ya, satu hari kita jumpa dengan teman lama, ya, begitu jumpa langsung saling berpelukan karena kerinduan yang sudah begitu lama, saudara, lalu saling berkata, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita, ya, rasanya sudah lebih 35 tahun kita tidak ketemu, ya. Nah saudara, ya, karena tidak jauh dari rumah, kemudian kita ajak dia ke rumah. Ya, setelah diajak ke rumah, lalu buka cerita lama yang isinya penuh dengan berlebihan, tetapi ternyata saudara, yang sungguh indah untuk dikenang hari ini. Nah, saudara yang berbahagia, setelah merasa lepas, sang tamu pun hendak minta izin pulang. Nah, pada saat dia akan pulang itu saudara, kita antarkan dia ke depan, ya, pintu pagar. Kenapa kita antarkan ke sana? Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, nah di dalam, ya, karena itu saudara, ya, tamu harus kita hormati. Menghormati tamu adalah bahagian daripada zakat rumah yang dinantikan. Saudara yang berbahagia, sehubungan dengan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, maka Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta telah meluncurkan kitab Indeks Hadis dan Syarah. Ini kitabnya, saudara. Kitab ini 2 jilid, yang ini yang kedua, ya, kitab 2 jilid. Nah, saudara, semua yang ada di dalam ini adalah akhlak Rasulullah SAW.
Ya, nah kitab ini diluncurkan, saudara. Tujuannya adalah sebagai solusi dari persoalan hadis yang selama ini dirasakan oleh umat. Ya, persoalan ini tidak hanya kita saja yang mengalaminya, bahkan barangkali di atas 90% umat Islam di dunia yang mengalami persoalan yang sama. Persoalan apa yang dimaksud? Yaitu sulitnya mencari hadis, saudara. Ya, walaupun saudara punya kitab hadis yang lengkap berjilid-jilid, taruhlah barangkali 30 jilid, ya, tapi ketika Anda mencari satu hadis itu tidak mudah. Misalnya, mencari hadis tentang malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu misalnya. Biasanya saudara buka daftar isinya sambil saudara berpikir, malu itu ada di bab apa, halaman berapa, hadis nomor berapa. Itu tidak mudah mencarinya, saudara. Ya, nah mudah mencarinya. Karena itu maka disusun kitab hadis ini dilengkapi dengan indeks. Indeks itu diambil dari arti hadis. Ya, misalnya hadis yang berbunyi al-adlu hasan walakin fil umara'i hasan, as-sahawasa walakin fil awniya'i hasan. Ya, dan seterusnya. Hadis ini menjelaskan tentang 6 hal, saudara. Yang pertama tentang adil. Adil itu baik, lebih baik lagi jika yang adil itu para penguasa. Saudara, kalau penguasa yang adil, maka sampai ketika akar rumput pun akan dirasakan keadilan itu. Ya, nah yang kedua, dermawan itu baik, lebih baik lagi jika yang dermawan itu orang-orang kaya. Nah saudara, kalau orang kaya yang dermawan seperti tadi yang saya sampaikan, ya satu orang zakatnya 1 triliun lebih, saudara bayangkan itu. Ya, pada berapa banyak orang kaya di Indonesia, umat Islam yang kaya di negeri ini, saudara. Sepanjang dia jujur, ya, insya Allah zakat itu akan dengan cepat mengatasi persoalan sosial di negeri ini, persoalan kemiskinan di negeri ini. Saudara, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Karena itu, saudara, nah hadis yang tadi yang saya bacakan itu yang menjelaskan tentang 6 hal: 1 adil, 2 dermawan, 3 sifat wara, yang keempat sabar, yang kelima taubat, yang keenam malu, yang keenam malu. Nah saudara, ke-6 kata itu dimasukkan ke dalam indeks ini. Ini yang dijual merah ini adalah indeksnya pemirsa. Ya, ada indeksnya. Dimasukkan ke dalam indeks ini, kemudian disusun secara abjad. Ya, disusun secara abjad. Nah, saudara ingin mencari hadis tersebut, caranya sangat mudah. Ya, mudahnya seperti apa? Ya, kata apa yang saudara ingat dari arti hadis itu? Oh, saya ingat kata dermawan. Anda ambil, buka indeks yang diawali dengan huruf D. Ya, D. Wah, ini. Nah, cari hadis tentang dermawan. Oh, ini dia. Masya Allah, ternyata Rasulullah banyak berbicara tentang dermawan. Ya, nah kita cari, ya, yang sesuai dengan sebagai redaksi hadis tadi. Oh, ini dia dermawan. Ya, dermawan itu baik, lebih baik jika yang dermawan itu orang-orang kaya. Nah, kemudian saudara, di situ ada perintahnya. Perintahnya misalnya lihat buku 1. Kalau buku 1 ini dia, ya, ini buku 1, ini buku 2, ya, ini buku 2, ya, misalnya lihat buku 1 halaman 700, hadis nomor 704 misalnya, ya, halaman 907 misalnya. Kita cari saja, ya, setiap hadis itu ada nomornya. Kita cari hadis 704. Oh, ini dia, langsung ketemu. Semudah cari kata dalam kamus, saudara. Mudah sekali. Nah, saudara, jadi saudara, apa persoalan Anda? Cari di sini. Bila terjadi dan benturan nilai dalam kehidupan kita, maka farudullah wa rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, nah saudara, apa persoalan? Oh, misalnya persoalan tentang hati. Ya, kita bukan lihat hati. Ya, wah, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang hati. Hati seperti apa misalnya?
Oh, misalnya hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang tawadhu, watak hati dan sebagainya, atau hati yang meriah, merindukan kasih sayang misalnya. Nah, biasanya ini anak muda merindukan kasih sayang, atau barangkali hati yang andrilau, antara rindu dan galau misalnya. Ya, ini kan ininya anak muda, antara rindu dan galau. Galau itu gelisah antara lanjut apa udahan. Bingung dia, lanjut apa udahan, lanjut apa udahan. Nah, seharusnya jangan bingung-bingung. Saudara yang berpikir, tinggal buka semudah mencari kata dalam kamus, saudara. Ya, sekarang apalagi persoalan data. Oh, misalnya tentang rezeki, misalnya buka di rezeki. Ya, buka di rezeki. Nah, kita jumpa ini hadis-hadis tentang rezeki, Masya Allah banyak sekali. Nah, kita pilih apa persoalan kita, rezeki seperti apa, kita baca redaksinya. Oh, ini dia rezeki. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, yang dipanjangkan umurnya, maka hendaklah yang menyambungkan tali silaturahim. Oh, begitu ya. Rezeki itu kaitannya dengan silaturahim. Ya iyalah, itu kan interaksi sosial. Ya, kalau orang ingin membeli dagangan kita, maka sambungkan tali silaturahim dengan orang yang ingin membeli itu. Ya, kalau perlu, Rasul itu lama pasar dagang beliau sangat lama, saudara. Kalau Rasul ingin dagangannya dibeli orang, yang pertama beliau lakukan menyambungkan tali silaturahim. Dengan cara apa? Dengan membeli hati orang itu. Loh, bagaimana Rasul membeli hati orang itu? Beliau beli bukan dengan uang, tapi dengan akhlak yang baik. Ya, dengan kejujuran, ya, dengan senyuman, dengan keramahan, dengan kualitas barang yang baik, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Rasul itu orangnya sangat ramah, saudara. Ya, karena la yuhadisu hadisan illa tabassama. Tidaklah Rasul menyampaikan sesuatu kecuali diiringi dengan senyuman. Ya, nah karena itu tersenyumlah sebelum senyuman itu dilarang, saudara. Ya, nah saudara yang berbahagia, ya. Nah, kita mau jualan agar orang beli dagangan kita, tapi muka manyun terus, siapa yang mau beli? Ya, muka cumi cucah lingkem, ya, mukanya bimoli, bibir monyong 5 cm kepanjangan sebetulnya, saudara. Nah, saudara, cobalah menjadi orang yang lembut, orang yang murah senyum, ya. Ini sebetulnya rumus dalam mencari rezeki. Sambungkan tali silaturahim. Siapapun Anda, apapun profesi Anda. Anda seorang pegawai, ya, coba beli hati atasan Anda, beli hati teman-teman Anda. Dengan apa? Dengan kerja yang disiplin, dengan tepat janji, dengan keramahan, dengan kepedulian, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Karena itu, saudara, ya, misalnya apalagi, misalnya, ya, maaf. Saya ingin sampaikan kenapa sekarang ini Korea begitu melejit, saudara. Ya, karena dia menggunakan rumus ini. Apa rumusnya? Menyambungkan tali silaturahim. Caranya dia membeli hati konsumennya. Di Indonesia ini, saudara lihat, mobil-mobil Korea itu sudah merajalela sekarang ini. Dahulu hampir tidak ada, mungkin memang tidak ada, saudara. Dalam waktu singkat dia mampu, ya, membeli hati konsumennya. Dengan apa dia beli? Dengan model yang cakep, dengan harga yang bersaing, dengan kualitas yang cukup baik, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini rumus kita yang punya, tapi terdapat orang lain yang menggunakan. Yang untung ya tentu orang lain, saudara. Nah, saudara yang berbahagia, apalagi persoalan kita? Oh, misalnya persoalan tentang cinta, misalnya. Nah, kalau tentang cinta, ya, misalnya buka di sini. Bukan apa Islam itu boleh bercinta, ya boleh lah. Mencintai itu tidak dilarang. Ya, sepanjang itu tetap berada dalam koridor agama. Ya, karena itu, oh, ingin tahu apa rumus cinta kata Rasulullah. Nah, cari di sini, buka di cinta.
Ya, nah ini dia, Masya Allah. Ternyata Rasul itu romantis ya. Banyak perkiraan tentang cinta. Ya iyalah, beliau dengan istri beliau memanggil istrinya dengan ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Masya Allah, mesra sekali saudara. Ya, Rasulullah SAW yang setiap kata beliau dibebani oleh rasa suka dan duka, cinta kasih antara beliau dengan istri yang tercinta. Nah, saudara yang berbahagia, kita tiru itu. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, kita bukan cinta. Nah, cinta seperti apa? Oh, barangkali, oh ini dia hadisnya yang pas untuk saya. Misalnya, ya tentunya di sini. Habibaka harnama an yakuna baghidaka yauman ma. Artinya cintai kekasihmu biasa-biasa saja, ya. Jangan lebay, ya, jangan lebay, ya. Siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Ya kita nggak tahu. Hari ini mungkin nempel kayak perampok misalnya, ya. Nah, mungkin besok-besok dia akan menjadi musuh kita, ya. Nah, kata Rasulullah, ya, kata Al-Quran, boleh jadi kamu membenci seseorang pada seseorang itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu mencintai seseorang padahal seseorang itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah, bila mencintai seseorang saudara, maka jangan lebay. Ya, di ayat tadi dikatakan dilarang mencintai siapapun melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Sekarang apalagi persoalan Anda? Oh, misalnya maaf. Misalnya, oh ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil, yang adik kakak ini yang laki-laki suka nangisi adiknya misalnya, ya, yang suka marah-marah dulu kepada adiknya, panggil anak itu, kakak coba kamu sini. Iya ma, iya pak, ya kenapa sih kok kamu marah dulu sama adik kamu? Ya nggak tahu, aku benci aja ngelihatnya. Nggak boleh kamu begitu. Nah sekarang kamu coba ambil buku papai yang judulnya Indeks Hadis dan Syarah itu, bawa ke sini. Iya pak. Nah sekarang karena kamu suka marah, coba buka indeks IM marah. Ya sudah dibuka, sudah pak. Ya sudah ketemu hadis tentang marah. Ini pak banyak Rasul bicara tentang marah pak. Nah sekarang kamu baca hadis nomor sekian, ya dibaca oleh dia marah. Ya dibacanya bahwa satu hari seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan minta nasihat. Ya Rasul, berilah aku nasihat. Lalu Rasul memberi nasihat dengan jangan suka marah. Ya, sampai 3 kali pemuda itu meminta dan Rasul tetap berkata jangan suka marah. Ya, nah saudara yang berbahagia, ya, kemudian ya, nah tanya kepada anak kita, kakak, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan suka marah. Nah kalau gitu, nah kamu jangan suka marah. Nah sekarang kamu lihat hadis berikutnya, kenapa Rasul melarang kamu marah? Ya supaya kamu tahu. Iya pak, dibaca hadis berikutnya. Ya, sesungguhnya marah itu adalah masukan setan, dan setan itu tercipta dari api. Yang dapat mendinginkan api adalah air. Karena itu barang siapa yang marah, maka hendaklah ia mengambil air untuk. Nah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau marah dia ngambil air wudhu. Nah, lakukan itu. Ya, nah kalau perlu kamu katakan kepada air itu, wahai air, dengan izin Allah yang dinginkan hatiku yang panas ini. Ya, nah saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, saya kira saudara, ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, barangkali semua kita pernah mengalaminya, ya, bagi orang-orang yang telah berumah tangga tentunya, ya. Nah, sepasang suami istri yang laki masih muda, saudara, ya, istri cantik, suami ganteng, anak cakap-cakap, rezeki pun berlimpah, saudara.
ya itu dapaan semua ya sebuah barang yang berumah tangga ya. Tapi sayang dalam rumah tangga itu sudah hampir runtuh. Kenapa? Karena sudah lama pisah ranjang ya, sudah lama pisah ranjang. Saudara bayangkan musim hujan ini pisah ranjang ya. Nah saudara yang berbahagia ya. Tapi sebagai suami dia tidak mudah menyerah, dia berupaya mencari solusi sesuai dengan tuntunan agama ya, walaupun tidak mudah, tapi akhirnya dia menemukan kitab ini ya. Setelah dapat kitab ini dia kembali pulang mencari saat yang tepat, lalu ngomong kepada istrinya ya. Dia bilang, "Ma, ya Pak, ini ada pesan dari Rasulullah untuk Mama." "Hah? Pesan untuk Mama?" "Iya." Ya, Papa nggak boleh bercanda, nggak boleh bercandain itu Pak. Ya, nah kata suaminya, "Ini Papa nggak bercanda, Ma. Ini benar kan dari Rasulullah. Mama mau baca sendiri atau mau Papa bacakan?" Nah, kata istri, karena ditantang begitu, istrinya bilang, "Kalau gitu Pak, tolong dibacakan." Mama dengar dengan baik. Ya, dibacakan oleh suaminya. "Iza da'urujul ratahu illa farsi faba'adban ma'alaiha la'ana malaikatu hatta tusbiha." Artinya jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya hingga sang suami tertidur dalam keadaan marah padanya, la'ana malaikatu hatta tusbiha ya, maka para malaikat melaknat wanita itu sampai mati. Pemirsa yang berbahagia ya, bukan berarti istri tidak boleh menolak kita. Kalau itu dibenarkan oleh agama, boleh-boleh saja. Misalnya barangkali si istri kecapean karena membantu tugas suami memenuhi kebutuhan hidup. Kan banyak juga sekarang istri juga bekerja ya, dan suami juga bekerja, yang mungkin kecapean karena mungkin naik bergelantungan, dia berdesakan, macet-macet dan sebagainya ya. Nah sang suami ini juga harus memaklumi hal ini. Namun yang begitu hadis dibacakan, si istri mencium tangan suaminya dan minta maaf. "Maafkan Mama ya Pak." Masya Allah, begitu lengkapnya tuntunan Rasulullah ya Pak. Sampai-sampai kepada persoalan di balik selimut pun diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara yang berbahagia ya, lalu si istri bilang, "Pak, mulai saat ini Mama janji, kalau ada persoalan di antara kita dengan anak-anak atau yang lain, kita cari rujukannya ke dalam kitab ini ya Pak." Nah kata suaminya, "Pak, Masya Allah, Papa orang yang paling bahagia hari ini. Kita berjanji Ma, dengan sungguh-sungguh kita akan menjalani hidup ini, membangun rumah tangga ini sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada persoalannya, mari kita diskusikan, kita cari tuntunannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, saudara yang berbahagia, ya saya kira para pemirsa yang di rumah umat Islam yang terpilih dan terhormat, semoga Allah membukakan mata hati Anda untuk memiliki kitab ini. Kalau Anda begitu bangga membelikan seorang anak HP yang harganya jutaan rupiah, seharusnya Anda harus lebih bangga memiliki kitab hadis ini, karena ini adalah tuntunan hidup bagi kita. Nah saudara yang berbahagia, berapa infaknya? Infaknya 1 sen. 1 sen itu 2 jilid pemirsa. Ya, jilid 1 dan jilid 2, infaknya 500.000 rupiah. Saudara, 500.000 rupiah. Di mana mendapatkannya? Bisa mendapatkannya di Radio Munzalah, bisa mendapatkannya di Masjid Munzalah ya. Dan insya Allah saudara, Anda datang ke sini ya, insya Allah Anda akan mendapatkan kitab ini. Saudara, kitab ini adalah kitab pertama di Indonesia, kitab hadis pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan indeks, saudara. Ya, sekarang kita mencari hadis semudah mencari kata dalam kamus. Saudara, ketika Majelis Ulama Indonesia meluncurkan kitab ini,
Ya, kami undang beberapa duta besar dan para ulama dan dihadiri oleh 2 orang menteri. Ya, nah saudara, waktu itu para duta besar meminta agar kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar dapat membantu umat Islam di negara-negara lain. Karena seperti tadi yang saya katakan, persoalan sulit mencari hadis bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi di negara-negara lain pun sama dengan kita. Tapi insya Allah, alhamdulillah, dengan tersusunnya kitab ini dan diluncurkan kitab ini, ya makanya Wakil Menteri Agama yang meminta, ya kandai kata saya punya hak untuk dengan masjid-masjid, maka saya akan perintahkan agar setiap masjid meluncurkan kitab ini. Ya, tetapi saudara, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada seluruh masjid di Indonesia agar menyampaikan kepada jemaah tentang kitab indeks hadis dan syarah ini. Ya, kalau selama ini antara umat ya dengan hadis itu ada satu dinding yang tinggi, saudara, sekarang dinding itu telah diruntuhkan. Antara kita dengan hadis insya Allah sudah dekat dan sangat dekat. Tergantung kepada kita, yang keinginan kita lagi, karena dia sudah tersedia ya dengan cara yang sangat mudah mendapatkannya. Saudara yang berbahagia, di samping di sini disebutkan indeks hadis dan syarah. Di samping yang ada teks Arabnya, ada artinya, di bawah ada syarah. Syarah itu artinya saudara penjelasan. Jadi barangkali setelah kita baca arti hadis, barangkali kita akan agak menerjitkan telinga kita karena kurang paham. Ya, nah saudara baca yang di bawah penjelasannya, di bawah itu syarahnya. Insya Allah dengan itu kita akan memahami hadis seperti yang dimaksud oleh hadis tersebut. Saudara yang berbahagia, kenapa sih kok harus pakai syarat? Ya, karena memang supaya kita yang membaca dapat memahami hadis seperti yang dimaksud oleh hadis tersebut. Saudara, karena hadis itu ada yang bersifat tafsir. Ya, misalnya ada hadis yang berbunyi, innal mar'atu tuqbilu fi syarri syaitan idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabahu falyati ahlahu fa inna buddha wahidun wa ma'ahu mislul lazimah. Ya, saudara, artinya ya Pak, bila misalnya, nah kalau tentang cinta, ya misalnya buka di sini, bukan apa Islam itu boleh bercinta, ya boleh lah, mencinta itu tidak dilarang, ya sepanjang itu tetap berada dalam koridor agama. Ya karena itu, ingin tahu apa rumus cinta kata Rasulullah, nah cari di sini, buka di C, cinta, ya, nah ini dia. Masya Allah, ternyata Rasul itu romantis ya, banyak berkata tentang cinta. Ya iyalah, beliau dengan istri beliau memanggil istrinya dengan ya Umairah, wahai bibi yang kemerah-merahan. Masya Allah, mesra sekali saudara. Ya, Rasulullah SAW ya setiap kata beliau dibebani oleh rasa suka dan duka, cinta kasih antara beliau dengan istri yang tercinta. Nah saudara yang berbahagia, kita tiru itu. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, kita bukan di cinta. Nah cinta seperti apa? Barangkali ini dia hadisnya yang masuk ke saya. Misalnya Ahbib habibaka hurnama an yakuna baghidaka yaumama. Artinya cintai kekasihmu biasa-biasa saja. Ya, jangan lebay, ya jangan lebay. Ya, siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Ya kita nggak tahu. Hari ini mungkin nempel kayak perangko misalnya, maaf. Ya, nah mungkin besok-besok dia akan menjadi musuh kita. Ya, nah kata Rasulullah, ya, kata Al-Quran, boleh jadi kamu membenci seseorang pada seseorang itu amat baik bagimu, dan boleh terjadi pula kamu mencintai seseorang padahal seseorang itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah, bila
mencintai seseorang saudara, maka jangan lebay. Ya, di ayat tadi dikatakan dilarang mencintai siapapun melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Sekarang apalagi persoalan Anda? Oh, misalnya maaf, misalnya ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil, yang adik kakak ini yang laki-laki suka nangisin adiknya misalnya, ya, yang suka marah-marah dulu pada adiknya, panggil anak itu, kakak coba kamu kesini. Iya ma, iya pak, ya kenapa sih kok kamu marah dulu sama adik kamu? Ya nggak tahu, aku benci aja ngelihatnya. Nggak boleh kamu begitu. Nah sekarang kamu coba ambil buku papa ini yang judulnya Indeks Hadis dan Syarah itu, bawa ke sini. Iya pak. Nah sekarang karena kamu suka marah, coba buka indeks di marah. Ya sudah buka, sudah pak. Ya sudah ketemu hadis tentang marah. Ini mah banyak Rasul bicara tentang marah pak. Nah sekarang kamu baca hadis nomor sekian, ya dibaca oleh dia marah. Ya, dibacanya bahwa satu hari seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan minta nasihat. Ya Rasul, berilah aku nasihat. Lalu Rasul memberi nasihat dengan jangan suka marah. Ya, sampai 3 kali pemuda itu meminta dan Rasul tetap berkata jangan suka marah. Ya, nah saudara yang berbahagia, ya, kemudian ya, tanya kepada anak kita, kakak, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan suka marah. Nah kalau gitu, kamu jangan suka marah. Nah sekarang kamu lihat hadis berikutnya, kenapa Rasul melarang kamu marah? Ya supaya kamu tahu. Iya pak, dibaca hadis berikutnya. Ya, sesungguhnya marah itu adalah hasutan setan, dan setan itu tercipta dari api. Yang dapat mendinginkan api adalah air. Karena itu barang siapa yang marah, maka hendaklah ia mengambil air wudhu. Nah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau marah dan ambil air wudhu, pak. Nah, lakukan itu. Ya, nah kalau perlu kamu katakan kepada air itu, wahai air, dengan izin Allah yang dinginkan hatiku yang panas ini. Ya, nah saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, saya kira saudara, ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, barangkali semua kita pernah mengalaminya, ya, bagi orang-orang yang telah berumah tangga tentunya, ya. Nah, sepasang suami istri yang relatif masih muda, saudara, ya, istri cantik, suami ganteng, anak cakap-cakap, rezeki pun berlimpah, saudara. Ya, itu dambaan semua, ya, sebuah orang yang berumah tangga. Ya, tapi saya dalam rumah tangga itu sudah hampir runtuh. Kenapa? Karena sudah lama pisah ranjang. Ya, sudah lama pisah ranjang. Saudara bayangkan musim hujan ini pisah ranjang, ya. Nah, saudara yang berbahagia, ya. Tapi sebagai suami dia tidak mudah menyerah, dia berupaya mencari solusi sesuai dengan tuntunan agama, ya, walaupun tidak mudah, tapi akhirnya dia menemukan kitab ini. Ya, setelah dapat kitab ini, dia kembali pulang mencari saat yang tepat, lalu ngomong kepada istrinya, ya, dia bilang, "Ma, ya Pak, ini ada pesan dari Rasulullah untuk Mama." "Hah? Pesan untuk Mama?" "Iya." "Ya, Papa nggak boleh bercanda, nggak boleh bercanda gitu Pak." Ya, nah kata suaminya, "Itu Papa nggak bercanda, Ma, ini benar kan dari Rasulullah. Mama mau baca sendiri atau mau Papa bacakan?" Nah, kata istri, karena ditantang begitu, istrinya bilang, "Kalau gitu Pak, tolong dibacakan, Mama dengar dengan baik." Ya, dibacakan oleh suaminya. "Idza ar-rajulu ra'ahu illa farsi faba'ad wa 'alaiha illa 'ana malaikatu hatta tusbiha." Artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya hingga sang suami tertidur dalam keadaan marah padanya, la'anat malaikatu hatta tusbiha. Ya, maka para
Pemirsa yang berbahagia, yang bukan berarti istri tidak boleh menolak, saudara. Kalau itu dibenarkan oleh agama, boleh-boleh saja. Misalnya barangkali si istri kecapean karena membantu tugas suami memenuhi kebutuhan hidup. Kan banyak juga sekarang istri juga bekerja, ya, dan suami juga bekerja, yang mungkin kecapean karena mungkin naik berbus bergelantungan, dia berdasarkan macet-macet dan sebagainya, ya. Nah, sang suami ini juga harus memaklumi hal ini. Namun yang begitu hadis dibacakan, si istri mencium tangan suaminya dan minta maaf. Maafkan mama ya Pak, Masya Allah. Begitu lengkapnya tuntunan Rasulullah ya Pak. Sampai-sampai kepada persoalan di balik selimut pun diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang berbahagia, ya. Lalu si istri bilang, Pak, mulai saat ini mama janji, kalau ada persoalan di antara kita dengan anak-anak atau yang lain, kita cari rujukannya ke dalam kitab ini ya Pak. Nah, kata suaminya, Pak, Masya Allah, Papa orang yang paling bahagia hari ini. Kita berjanji dengan sungguh-sungguh kita akan menjalani hidup ini, membangun rumah tangga ini sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada persoalannya, mari kita diskusikan, kita cari tuntunannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang berbahagia, ya, saya kira para pemirsa yang berumah umat Islam yang terpilih dan terhormat, semoga Allah membukakan mata hati Anda untuk memiliki kitab ini. Kalau Anda begitu bangga membelikan seorang anak HP yang harganya jutaan rupiah, seharusnya Anda harus lebih bangga memiliki kitab hadis ini, karena ini adalah tuntunan hidup bagi kita. Nah, saudara yang berbahagia, berapa infaknya? Infaknya 1 sen. 1 sen itu 2 jilid pemirsa. Ya, jilid 1 dan jilid 2, infaknya 500.000 rupiah. Saudara, 500.000 rupiah. Di mana mendapatkannya? Bisa mendapatkannya di Radio Munzalah, bisa mendapatkannya di Masjid Munzalah, ya. Dan insya Allah saudara, Anda datang ke sini, ya, insya Allah Anda akan mendapatkan kitab ini. Saudara, kitab ini adalah kitab pertama di Indonesia, kitab hadis pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan indeks, saudara. Ya, sekarang kita mencari hadis semudah mencari kata dalam kamus. Saudara, ketika Majelis Ulama Indonesia meluncurkan kitab ini, ya, kami mengundang beberapa duta besar dan para ulama dan dihadiri oleh 2 orang menteri, ya. Nah, saudara, waktu itu para duta besar meminta agar kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar dapat membantu umat Islam di negara-negara lain. Karena seperti tadi yang saya katakan, persoalan sulit mencari hadis bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi di negara-negara lain pun sama dengan kita. Tapi insya Allah, alhamdulillah, dengan tersusunnya kitab ini dan diluncurkan kitab ini, ya, makanya Wakil Menteri Agama yang meminta, ya, kata saya punya hak untuk dengan masjid-masjid, maka saya akan perintahkan agar setiap masjid meluncurkan kitab ini, ya. Tetapi saudara, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada seluruh masjid di Indonesia agar menyampaikan kepada jemaah tentang kitab indeks hadis dan syarat ini. Ya, kalau selama ini antara umat, ya, dengan hadis itu ada satu dinding yang tinggi, saudara. Sekarang dinding itu telah diruntuhkan. Antara kita dengan hadis, insya Allah sudah dekat dan sangat dekat. Tergantung kepada kita, ya, keinginan kita lagi, karena dia sudah tersedia, ya, dengan cara yang sangat mudah mendapatkan. Saudara yang berbahagia, di samping di sini disebutkan indeks hadis dan syarat. Di samping yang ada teks Arabnya, ada artinya, di bawah ada syaratnya.
Syarah itu artinya saudara penjelasan. Jadi barangkali setelah kita baca arti hadis, barangkali kita akan agak menerbitkan kening kita karena kurang paham, ya. Nah, saudara baca yang di bawah penjelasannya, di bawah itu syarahnya. Insya Allah dengan itu kita akan memahami hadis seperti yang dimaksud oleh hadis tersebut. Saudara yang berbahagia, kenapa sih kok harus pakai syarat? Ya, karena memang supaya kita yang pembaca dapat memahami hadis seperti yang dimaksud oleh hadis tersebut. Saudara, karena hadis itu ada yang bersifat tafsir, ya, misalnya ada hadis yang berbunyi innal mar'atu tuqbilu fi syirki syaitan idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa innal buddha wahidun wa ma'ahu mislul ladzi ma'a. Ya, saudara, artinya ya bila seseorang melihat wanita cantik, ya, yang membuat hatinya terpesona, maka hendaklah dia kembali pulang temui istrimu, karena hal yang demikian dapat meredam apa yang bergejolak di hati. Jadi saudara, ya, kalau Anda misalnya melihat wanita cantik yang seksi, ya, nah jangan lama-lama menatapnya, karena lama-lama Anda akan victor pikiran kotor, ya. Anda sudah berumah tangga, cepat pulang temui istrimu, karena itulah solusi yang baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang berbahagia, sekali lagi saya ulangi kepada pemirsa umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, ya, sangat layak di rumah Anda memiliki kitab indeks hadis dan syarah, ya, dengan infak 550.000 rupiah untuk 2 set. Anda dapat mendapatkannya, bisa mendapatkannya di Radio Munzalah atau di Masjid Munzalah. Ya, kapan saja, setiap hari kerja, ya, sampai malam pun insya Allah di sini juga tetap ada. Terima kasih, saudara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum